Bagaimana cara merubah kata-kata lelah untuk menjadi kata-kata lillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita bisa kembali lagi dalam acara bincang-bincang podcast bersama Ustadz Nasih. Hari ini ada yang beda Ustadz. Kita berada di atas kapal. Insya Allah kapal pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kita alhamdulillah setelah melaksanakan ziarah ke wali-wali di Jawa. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kesan-kesan ziarah selama kita melaksanakan ziarah? Masya Allah Ustadz. Insya Allah. Selama kita ziarah banyak faidah-faidah yang telah kita dapatkan. Iya, alhamdulillah. Terutama kata para ulama, ketika kita berziarah, bagaimana caranya kita merubah kata lelah menjadi lillah. Masya Allah. Itu kesan yang pertama yang kita dapatkan ketika kita berziarah ini. Walaupun lelah sekali Ustaz lah. Walaupun lelah sekali. Selama kurang lebih 10 hari. Kurang lebih 10 perjalanan. hari perjalanan. Alhamdulillah. Hari ini hari yang keberapa Ustaz? Hari ini hari ya? ke-10. 9 ya? 9 lah. 9, Masya Allah. Bagaimana cara merubah kata-kata lelah untuk menjadi kata-kata lillah. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, as-safaru qit'atun minal adab. Bahwa Nabi musafir adalah sepotong dari siksaan. Memang orang berani dalam bermusafir, ia akan mendapatkan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai dari keadaannya sehari-hari. Tidur guring ada karuan, makan ada karuan, karena teringat dengannya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita berada di tengah laut. Ini lautan sangat luar biasa, lautan yang sangat besar. Ini adalah tidak lain dan bukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan sedikit tentang lautan yang Masya Allah ini Ustaz. Coba tolong dijelaskan supaya para pemirsa ini bisa juga menghayati makna lautan. Makna lautan. Dalam sebuah firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, wa ayatul lahum anna hamalnahum dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala, dan tanda kebesaran Allah, kami bawa mereka anak Adam itu di atas lautan menggunakan kapal. Kapal yang diterjang dengan ombak yang besar namun tidak tenggelam. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Kata Allah Ta'ala, jika kami berkehendak menenggelamkan mereka, Masya Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dari mereka. Kecuali kita ini berlayar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Tuhan meninggalkan matian kita bertahan. Tapi kita selamat. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Pian Ustaz, kayak apa perasaan pian nih? Pian selama di kapal sini. Kalau lihat tadi piannya banyak benar foto-foto. Nah, foto ini adakah gesen siapa? Foto mengabadikan momen-momen yang indah, bro. Ini sangat langka sekali karena kan kita bakapalnya jarang. Jarang. Ini ulun yang bakapal mulai Surabaya ke Banjarmasin yang kedua kalinya. Yang pertama mungkin tahun 2010-an dulu. 2010 kawan yang kedua kalinya alhamdulillah. Ini sangat momen yang langka, jadi kita abadikan dengan foto-foto. Kita kirimkan kepada orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Berhubung dengan kata-kata cinta, Ustaz. Masya Allah. Jadi ada tentang lautan dan cinta, Ustaz? Bisa dibahas? Ada hubungan antara lautan dan cinta itu sangat berhubungan. Ombak yang telah kita lihat di belakang kita, kapal yang menjulang tinggi, kemudian langit yang indah, menawan, menyaksikan dengan sebuah dalam perkataan seorang ulama yang berada di Martapura. Masya Allah. Siapakah gerangan mereka? Beliau adalah Syekh Maktum Ali. Syekh Maktum Ali. Syekh Maktum Ali ini dulunya pada tahun 1928 Hijriah tentang cerita Abdullah Taladan dan Siti Misbah. Itu cerita yang sangat melegenda. Yang legendaris, luar biasa. Cerita yang sangat luar biasa, yang legendaris antara percintaan, Ustaz.
Iya. Siapa namanya tuh? Abdullah Teladan, Siti Misbah kah? Siti Misbah. Abdullah Teladan dan Siti Misbah. Ah, iya. Jadi di permulaan cerita yang cinta yang karena Allah, yang ketika mereka berdua ini bisa mengerjakan suatu hal yang keji, tapi dengan takwa dan keimanan, mereka berdua ini bisa meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. Jadi Syekh Abdullah Maktum Ali bercerita dalam sebuah cerita ini, kata beliau, pernikahan yang tidak dilandasi dengan rasa cinta bagaikan lautan yang tak bergelombang. Masya Allah. Lautan itu kalau kada bergelombang kada indah setelah. Kada datar jangan bagus. Kada ada sensasinya jarang tak. Ada sensasinya. Kalau lautan bergelombang kan ada goyangannya tanah. Ada goyangannya. Lo kan lebih bersensasi. Nah, begitu juga cinta setelah. Begitu pula dengan rasa cinta. Jadi lautan itu setelah kalau kada bergelombang itu kada indah. Begitu pula kehidupan kita. Gelombang itu bisa diumpamakan seperti ujian mungkin seperti ujian. Seperti cobaan. Yang menghajatkan kepada dua, ujar Abah Guru sekumpul. Yang pertama sabar dan yang kedua ridha. Ini yang perlu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi ujian dan gelombang kehidupan, ujar Abah Guru sekumpul Syekhuna Muhammad Zaini Ghani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, ada dua perkara yang perlu kita mantapkan dalam hati kita. Yang pertama sifat sabar, yang kedua sifat ridha dalam menghadapi gelombang kehidupan. Nah, begitu juga ketika kita berlayar nih, perlayaran yang cukup jauh dari jam 11 malam sampai sekarang belum sampai sampai maghrib belum sampai. Ini guring kada karuan, kasakan, itu juga menghajatkan kepada kesabaran dan keridhaan Ustaz lah. Masya Allah, memerlukan kepada hajat. Setelah kita ziarah ke Jawa, kira-kira Ustaz di Jawa itu ziarah siapa saja yang telah kita ziarahi di Jawa itu, dan sebutkan beberapa faedah kepada para pemirsa pecinta yang dirahmati oleh Allah. Kita dari awal datang ke bandara ya kah, habis di bandara kita langsung ke Khalil Bangkalan di Madura. Nah di situ menurut cerita orang yang Syekh Khalil Bangkalan itu kan Syekhul Masyayikh di Jawa, gurunya para ulama di Jawa. Itu semua, kalau tidak khilaf, semua guru-guru atau ulama-ulama di Jawa itu nyambung sanadnya kepada Syekh Khalil Bangkalan. Nah, itu luar biasa. Menurut cerita yang ulun dengar, guru, kalau orang yang berziarah ke makam Syekh Khalil kemudian meminta kepada Allah, berhajat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, insya Allah kabul. Masya Allah. Itu yang pernah ulun dengar, Ustaz. Nah, jadi itu salah satu karamat daripada Syekh Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan. Ini kan yang ahli nahu kan? Murid dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Masya Allah. Itu kita ziarahi. Syekh Nawawi Al-Bantani ini murid Syekh Syahabuddin, anak daripada Datuk Kalampayan. Jadi ada nyambung ke Banjar juga. Jadi Syekhuna Khalil berguru dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru dengan Syekh Syahabuddin, putra dari Datuk Kalampayan. Jadi ada sambungannya sanad dari Madura, Bangkalan ke Pulau Kalimantan. Nah, Masya Allah. Kemudian ziarah kemana Ustaz? Ke Ampel. Malam itu Ustaz, malam itu bermalam di mana Ustaz? Oh, malam habis kita di Madura dari Bangkalan, kita pulang bermalam di Ampel. Kemudian istirahat, besok pagi kita ziarah di Ampel. Kita ke Raden Ampel, ke Sunan Ampel, Mbah Saleh, kemudian ada yang ke Habib Neon dan lain-lain Ustaz. Mbak Saleh yang itu kan yang Mbak Saleh nang 9 kali wafat. 9 kali wafat. Masya Allah, berkat berkhadam dengan wali min auliya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kayak ceritanya Ustaz sampai 9 kali itu. Dedengaran tuh kayak itu aja Bang Ustaz. Sidin itu kan menurut cerita adalah murid dari Sunan Ampel. Iya. Orang yang ketika membersihkan masjidnya, bahasa kita jadi kaum lah. Jadi kaum Masjid Ampel. Bagus benar cara membersih itu. Lalu Sidin meninggal yang pertama kali aja teh. Lalu Jason Ampel napa Sidin pan sikit nih kata bersih kayak hari ini nih. Lalu esok harinya timbul pulang Sidin. Hidup pulang Sidin. Pulang bahasa. Subhanallah. Nah, alhamdulillah hari sudah azan maghrib. Mana Ustaz? Ya, sudah azan maghrib. Kita jeda dulu sebentar. Ya. Setelah ini akan kita sambung kembali. Ya.
Selain kita berziarah ke Pulau Jawa, kita juga berziarah ke Pulau Bali. Di mana di Pulau Bali itu terkenal dengan Wali Pitu, Wali Tujuh. Kalau di Jawa ada Wali Songo dan di Bali ada Wali Pitu. Nah, di Bali ini juga ada pengalaman-pengalaman yang baru Ustadz bagi kita. Baru-baru. Di mana maaf sebelumnya ya Kak, kalau di Bali itu terkenal dengan umat Hindunya. Nah, umat Hindu juga adalah saudara-saudara kita ya Kak. Di mana setiap rumah Ustadz yang saya lihat itu ada tempat ibadah yang namanya pura. Nah, tiap buah rumah ada yang 4, ada yang 5. Mungkin itu tergantung isi orang di dalam rumah. Nah, misalkan di dalam rumah itu ada 5 orang, maka ada 5 pura. Di pura itulah mereka bersembahyang, beribadah menurut kepercayaan mereka ya Kak Ustadz. Nah, kita kemarin ziarah ke makam Habib Ali Bapakih ya Ustadz lah. Awal-awal Habib Ali bin Umar Bapakih. Nah, mana beliau ini juga sangat luar biasa. Nah, bisa dijelaskan Ustadz apa ada informasi tentang beliau? Habib Ali bin Umar Bapakih ini adalah aslinya beliau orang Banyuwangi. Lahir pada tahun 1890 Masehi dan meninggal pada tahun 1997 Masehi. Jadi umur beliau kurang lebih 107 tahun. Masya Allah. Panjang umur beliau lah. Panjang umur beliau, Masya Allah. Lahir di Banyuwangi, setelah kemudian ketika berumur 20 tahun belajar ke negeri Mekah selama 7 tahun. Di Haramain selama 7 tahun. Sepulangnya dari negeri Haramain, beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Sa'ad, yang mana beliau itu adalah orang yang terkemuka dari kalangan para ulama di Bali. Nah, inilah yang menyuruh agar Syekh Habib Ali Bapakih untuk hijrah dari Banyuwangi ke kota Bali, menyebarluaskan agama di sana dan membangun sebuah pesantren yang bernama Syamsul Huda. Kata para ulama, banyak di antara orang-orang yang masuk Islam di bawah ajaran dan ajakan Al Habib Ali bin Umar Bapakih. Nah, itu itu di antara wali pintu salah. Ya. Itu nama daerahnya kemarin Lolowan ya Ustaz ya. Lolowan. Dan yang kita ketahui di Lolowan itulah masyarakat muslim yang terbanyak. Kalau tidak salah di Kabupaten Lolowan itu 80% orang Islam. Banyak masjid-masjid. Kalau di tempat lain seperti di Denpasar, Buleleng atau di tempat lain itu hanya ada 10%, 7%, sisanya adalah umat Hindu. Nah, itu. Ini juga pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, Pulau Bali juga alamnya sangat luar biasa, Ustaz lah. Keindahan alamnya sangat luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Ustaz saat di Pulau Bali, Ustaz? Ketika keberadaan kita di Pulau Bali yang kita pikirkan adalah dakwah ilallah. Masya Allah. Dakwah ini hanya kepada orang-orang Islam. Dan dakwah yang luar biasa inilah. Dakwah itu kan bukan hanya kepada orang-orang Islam. Kata Syekhuna Al-Habib Munzir rahimahullahu ta'ala, ad-da'wah al-hakikah, kata beliau, hakikat dakwah itu dakwah kepada orang yang bukan sependapat dengan kita, orang yang bukan seagama dengan kita, orang yang berbuat jahat dengan kita. Nah, misalkan di sana ada orang yang bukan dalam agama Islam, beragama Hindu misalkan, atau orang yang berjalan seperti gentayangan. Orang yang berjalan dalam keadaan gentayangan itu perlu kita dakwahi. Tapi dakwahnya paling tidak itu dengan doa. Allahumma hdina wa ahla Bali. Allah beri hidayah kepada kami juga kepada ahli Bali. Paling tidak kita mendoakan kepada mereka agar hidayah Allah, petunjuk Allah diberikan kepada mereka. Walaupun cuma lewat doa. Walaupun cuma lewat doa. Subhanallah. Subhanallah. Jadi, subhanallah itu yang kita dapatkan keberadaan kita di kota Bali, dan bagaimana ketika kita melihat kemaksiatan, hati kita tidak jengkel dengan mereka. Ini Ustaz ada cerita ya Ustaz. Cerita Syekhuna Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini adalah murid dari Al-Imam Ali Ar-Ridha. Zaman dahulu kala. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini asal mulanya beliau beragama Kristen Nasrani. Namun karena sering berteman dengan orang yang saleh, akhirnya pun beliau masuk dalam agama Islam. Pada ketika itu, beliau pernah pada suatu hari berjalan di pinggir sungai yang berada di daerah Baghdad. Kemudian melihat sebuah kapal yang berjalan di samping beliau,
dipenuhi dengan laki-laki dan perempuan bermaksiat secara terang-terangan. Mereka minum khamar, mereka berteriak-teriakan, dan lain-lainnya. Kemudian murid dari Imam Al-Karhi berkata, wahai imam, doakanlah agar kecelakaan dan kebinasaan terhadap mereka. Ini mendoakan kepada orang yang maksiat, mendoakan kepada orang yang ahli fasik, kan boleh hukumnya, kan dalam syariat hukumnya boleh, agar maksiat itu tidak tersebar luas. Jadi doakan kehancuran kepada mereka. Ini pemikiran murid dari Imam Al-Karhi, murid beliau. Namun kata Imam Al-Karhi, wahai muridku, ubsutu aydiyakum wa qulu ma'i, angkatlah tangan kalian dan berdoa bersamaku, kata beliau. Kata Imam Al-Karhi, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Masya Allah. Apa Ustaznya, Ustaz? Ya Allah, ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakanlah di akhirat. Maka gembirakanlah mereka di akhirat. Iya. Ini doa orang yang ini doa yang luar biasa sekali. Positif. Nah, sekalipun kepada orang yang tidak baik, namun doanya selalu kepada hal yang positif. Artinya mendoakan kebaikan di akhirat berarti orangnya dapat hidayah. Dapat hidayah. Ya, kemudian halusnya itulah. Halusnya. Kemudian di antara murid beliau berkata, wahai imam, kenapa engkau mendoakan demikian? Kemudian kata Imam Al-Karhi, wala yafrahullahu haula fil akhirah illa intaballahu alaihim fid dunya. Masya Allah. Allah tidak akan gembira kepada mereka di akhirat kecuali ketika Allah memberikan taubat kepada mereka saat mereka di dunia. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kata Al-Habib Umar, beliau mentalik dalam cerita itu, kata Al-Habib Umar, itulah hati orang yang beriman mendoakan kepada suatu kemungkaran dengan kebaikan. Kemudian kata beliau, Habib Umar juga mengatakan, meneruskan dari cerita itu, saat mereka laki-laki dan perempuan dalam kapal tersebut mendarat menuju kepada pelabuhan, semuanya bertaubat kepada Allah. Dengan berkat doa, Syekh Makhrum Al-Karhi. Jadi mudah-mudahan dengan berkat beliau, doa-doa kita dihajar kepada Allah. Kita doakan juga mereka seperti doa beliau. Doa beliau. Apapun yang kita lihat, kita doakan agar hidayah Allah, petunjuk Allah selalu bersama dengan mereka. Siapa tahu nanti suatu saat Allah memberikan taubat kepada mereka, kemudian mereka mendapat hidayah. Sama ada yang beragama Hindu, yang beragama Nasrani, ada yang beragama Katolik dan lain-lainnya, agar hidayah Allah sebagaimana sabdanya Rasulullah, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena hakikatnya semua adalah umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah, ummatun mustajabah, ummatun ghair mustajab. Ya, Ustadz, berhubung waktu sudah malam, mungkin kita akhiri podcast kita di atas kapal. Nah, ini namanya kapal apa tadi? Kapal apa namanya? Utama. Mila Utama. Nah, kemungkinan kami akan mendarat di Banjarmasin sekitar, kalau tidak salah, jam 8 atau jam 9. Mungkin kami akan mendarat di Pelabuhan Bandar Masi Banjarmasin. Doakan kami mudahan selamat sampai ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, penutup Ustadz. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.